Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku semua. Video kali ini saya akan membahas tentang salah satu project ya dari lokalan lagi. Tapi ini benar-benar bombastis ya. Benar-benar bombastis di mana banyak sekali kejutan-kejutan yang membuat saya kaget. Terutama ini sebenarnya sudah kita pantau di grup Lambe Kripto, memang banyak sekali orang-orang hebat ya. Jadi kalau kalian belum masuk Lambe Kripto sangat disayangkan. Telegramnya saya akan sematkan di deskripsi. Di sana banyak banget orang-orang yang hebat. Kemarin ada salah satu saudara kita atau dulur kita di dalam sana yang sudah men-share IDM jauh-jauh hari, dan ternyata hanya beberapa saja yang masuk. Salah satunya saya juga masuknya secara terlambat, tapi nggak masalah gitu loh, karena IDM ini memiliki prospek yang bagus di masa depan menurut saya. Kenapa demikian? Nanti kita ulas bareng-bareng. Nah, sebenarnya IDM itu apa sih teman-teman ya? Kita ulas satu persatu dulu. IDM Cup. Nah, di sini Indonesia Digital Millennial Cooperative. Mereka membuat salah satu gebrakan di mana membuat token asal anak bangsa sendiri. Namun minta disebutnya itu bukan cryptocurrency melainkan crypto aset. Karena apa? Di sini kan pemerintah sendiri sedang membuat regulasi terhadap mata uang kripto di Indonesia. Nah, tapi di Indonesia sendiri saat ini untuk kripto sendiri bukan mata uang atau tidak bisa digunakan sebagai mata uang, hanya bisa digunakan sebagai aset digital. Makanya di IDM sendiri adalah sebutannya adalah kripto aset, bukan cryptocurrency, gitu kira-kira yang saya simak. Nah, kenapa sih sebenarnya kita memilih IDM ya? Percaya inovasi dan menjadi formula anti-aging bagi koperasi di Indonesia. Proyek ini adalah tentang melayani dan menciptakan ekosistem di dunia digital dan meluncurkan super application nantinya. IDM token ini dimaksudkan untuk mengundang para investor cryptocurrency membiayai proyek besar kami dalam membangun ekosistem digital. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini proyek bukan proyek yang pagi, siang, sore langsung nggak ada gitu lah ya. Tapi melainkan ini ada hubungannya dengan regulasi cryptocurrency yang sedang diusahakan ya di Indonesia. Nah, untuk kemudian di sini ada legal ya, berbadan hukum Koperasi Jasa Milenial Indonesia dengan izin usaha portal web dan platform digital dengan tujuan komersil. Nah, kedepannya juga ada stakeholder sebagai koperasi milenial di bawah bimbingan Kementerian, nih harus digarisbawahi, Kementerian Koperasi dan UMKM siap memajukan koperasi dan UMKM di Indonesia. Jadi sudah ada pemantauan dari Kementerian Koperasi ya Indonesia. Ini berbadan hukum jelas. Jadi bukan proyek yang sekali lagi proyek yang nongol langsung modiar ya. Di sini juga ada gold paper masih coming soon dan sebagainya. Nanti yang lebih lengkapnya itu ada di bagian Telegram ya. Dan di sini untuk roadmapnya dia sendiri sebenarnya ada application super application, IDM super application dan IDM messenger, marketplace IDM, dan di sini nanti ada media sosial IDM. Jadi ini untuk kemajuan, benar-benar kemajuan Indonesia saat masuk ke dunia digital ya. Di sini ada juga di vintage IDM ya, alat bayar dengan transaksi cepat dan mudah. Nah, kemungkinan kalau nanti sudah beres semua, sudah diizinkan sebagai cryptocurrency bukan lagi crypto aset, maka IDM sendiri ini bisa digunakan untuk alat bayar dengan transaksi cepat dan mudah. Begitu kira-kira. Untuk tim-timnya sendiri sebenarnya sudah terlihat ya di sini, dari CEO, CSB sampai banyak sekali ya di sini. Tim-timnya sudah terpampang jelas di area sini, jadi teman-teman bisa langsung memantau. Untuk tokenomicsnya sendiri di sini private sale ada ya, ada private sale. Tapi kalau nggak salah private sale-nya di lock teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir kalau misal teman-teman beli di ini saat setelah pre-sale itu. Super investor private sale
Di sini ada presale public dan PancakeSwap, wallet developer, pemasaran dan developer. Nah, untuk supply daripada token sendiri ini adalah 1 miliar saja. Private sale itu hanya 10%. Super investor private sale di sini 30%. Presale public di pink ini ya, pink sale ya, itu 30%. Pemasaran dan pengembangan itu 4%, PancakeSwap 21% saja, dan wallet developer hanya 5%. Itu pun dikunci selama 2 tahun. Nah, di sini juga ada pajak ya. Pajak atau tax yang dikenakan kepada super investor itu sebesar 2%. 8% riset dan pengembangan proyek. Selengkapnya kalian baca sendiri ya. Ini websitenya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam mana ya? Ke dalam pingselnya ya. Dimana hanya butuh beberapa menit saja pingsel ini langsung dibabat habis teman-teman ya. Ini hard cap-nya itu langsung dibabat habis. Saya nggak ikutan ya. Jadi hard cap itu cuma butuh waktu beberapa menit, 300 BNB itu langsung dilibas teman-teman. Ini yang membuat kita tadi kelalapan, rebutan, dan ternyata banyak yang dapat modal 1 BNB jadi 30 BNB teman-teman. Salah satunya teman kita juga yang ada di grup ya. Jadi modal 1 BNB bisa jadi 30 BNB dalam sekejap itu ada di IDM ini tadi. Gimana yang pre-sale, yang private sale di lock teman-teman. Ya pokoknya lengkapnya nanti simak di Telegram IDM. Jadi dia lebih memilih keamanan untuk para investornya biar nggak takut akan bayang-bayang penjualan tadi. Nah, gilanya lagi di EDM ini tahu-tahu brand itu loh yang bikin kita kaget. Makanya harga tahu-tahu blang nembak. Nah, ini dikirim ke Dead Wallet ya. Kalau kalian pun mengirim kayaknya bisa ya. Saya juga belum coba sih sebenarnya teman-teman ya untuk Dead Walletnya itu. Nah, untuk total supply ya sekali lagi hanya segitu. Bentar nih, apa nih tuh, dikirimnya ke Dead Wallet, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh ya. Developer daripada IDM itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lihat lagi di sini total supply-nya sesuai 1 miliar dan holdernya baru segini. Saya jawab baru segini kenapa? Karena memang benar-benar baru segini ya. Ini sedikit dengan hitungan yang bakal fantastis karena sudah ada clue-clue di mana tadi di AMA saya sempat nyimak akan adanya listing Indodex dan toko kripto. Mungkin di masa depan bisa ke Binance. Banyak kok news-newsnya seperti CoinGecko, CoinMarketCap belum. Jadi everything kalau misal kalian cocote dando. Jadi kalau misal kalian mau membeli di posisi saat ini, kalian tunggu koreksi. Sepertinya harga sedang koreksi sih. Nah, untuk burn address-nya sendiri kalian bisa lihat sudah 32% dan ini nggak ada konfirmasi, tahu-tahu brand. Ya kita kaget ya kan. Jadi nggak dijadikan sebagai bahan FOMO. Oke, kalau kita lihat di Dextool sendiri ya, ini adalah Dextool di mana ini di bawah ini ya teman-teman ya, di bawah banget ini. Kalau misal kita lihat di area sini dari bawah ke atas, ini kenaikannya berapa persen sih sebenarnya ya kan? Nah, dari ke sini ya kan, dari sini ke sini itu sekitar 2.500% teman-teman ya, 2.500%. Nah, kalau misal teman-teman pengen beli di area koreksi atau pengen beli di koreksi sini atau sini ya, nah saya tadi beli di atas ada, di bawah ada, itu 120%. Itu cukup fantastis menurut saya ya, cukup lumayan. Tapi IDM ini masih memiliki plan di mana yang tadi mereka juga sudah membahas, mungkin yang paling dekat akan listing di Indodex atau toko kripto ya. Kita doakan saja, apalagi Indodex tahu sendiri dari pihak Om Oscar Dermawan sudah banyak mengusahakan agar cryptocurrency ini legal di Indonesia ya kan. Jadi tapi masih disetujui sebagai crypto aset, makanya di IDM sendiri ini masih nyebutnya crypto aset. Nah, siapa tahu nanti IDM dipermudah listing di Indodex dan listing CoinGecko dan sebagainya. Ini pasti masih dipantau kok. Perkembangannya bagaimana, holdernya bagaimana, pasti dipantau. Dan saya sarankan saat kalian mau masuk selalu
ini ya, riset ulang dan cari area koreksi. Kalau menurut saya project yang cukup meyakinkan saat ini dari Indonesia ya ini, dan WSPP yang jelas saya sudah yakin karena memang project sudah berjalan. Dan kalau untuk IDM sendiri ini ya saya melihat data-datanya yang saya dapat oke lah, tapi sekali lagi kembali ke keputusan kalian. Jadi kalau kalian mau masuk Dior ya, selalu riset ulang. Yang jelas admin pun apapun terjadi di masa depan tidak bertanggung jawab karena keputusan ada di jari kalian masing-masing. Bisa dipahami kan? Nah, kalau misal kalian butuh smart contract, butuh apa, bisa masuk ke grup daripada IDM sendiri. Kita langsung masuk ke grupnya ya. Nah, di sini untuk grupnya kita lihat bagian pin-pinnya saja ya. Bagian pin-pinnya saja di sini IDM token nggak ada habisnya ya untuk spreading dan sebagainya. Wow ya, banyak yang review. Selamat beca, tutorial membeli IDM sudah disediakan, jadi saya nggak perlu buat lagi guys. Oke, nah ini numpang share video review IDM. Oke Pak Selamat beca. Jus ya, mohon maaf. Nah kemarin IDM juga sempat diliput media TV langsung ya, dan itu juga dadakan sih. Jadi kalian pasti bingung lah ya. Bahkan saya aja nggak ngebaca gitu loh, tahu-tahu bleng gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat ya tentang apa yang saya jelaskan tadi. Makanya saya suruh masuk grup Telegram IDM resmi karena sangat lengkap di dalamnya. Nah di sini yang nanya beli presale tanggal 26 bla bla bla, kalian bisa pantau. Mau jawaban jujur ya, brand enaknya pas lagi koreksi karena kan beli tokennya nggak mahal. Jadinya enak jadi brand, aku maksud bukan brand token supply yang sudah dialokasikan. Yang benar itu pas koreksi dia tahu-tahu membeli dana langsung dilakukan brand. Nah ini enak, paham kan perbedaan token-token yang di brand tanpa buyback. Nah itu kan nggak begitu ngefek lah kalau cuma ini cuma ngurangi supply doang. Tapi kalau sudah burning, habis itu burningnya itu dari beli, jadi dia beli habis itu di burning, jadi beli terus di burning ya, itu mantap teman-teman ya, double kill lah ya, paham ya dari sini ya perbedaannya ya. Yang mana beli presale bla bla bla, ini media-media yang sudah meliput daripada IDM ya, daripada IDM. Nah untuk kontak addressnya di sini ya, silahkan diambil, sudah dipin. Kalian copy langsung pastekan ke PancakeSwap kalian seperti tutorial yang ada di video sebelumnya. Jadi tinggal ganti smart kontraknya IDM aja. Tutorialnya nanti saya taruh di deskripsi lah kalau kalian bingung. Di sini juga banyak event teman-teman. Nah ini pink sale yang sudah ya. Di sini video. Ini juga liputan ya, banyak sekali yang sudah mulai meliput. Dan saat ini berikut adalah cara pembelian BNB. Oh BNB, kirain langsung listing di Indodex, kaget kan saya. Nah ini adalah media-media yang sudah meliput, ini banyak banget ya tentang IDM, kalian bisa cek langsung. Hati-hati dengan baby IDM, tidak ada hubungannya dengan IDM. Mereka hanya memanfaatkan hype doang nih, mumpung lagi orang lagi panik beli dan sebagainya. Nah ini berita di mana IDM masuk dan boom kemarin, pokoknya menggiurkan lah. Di sini token kripto laris manis Tanjung Kimpul ya, langsung banyak scammer. Nah Giant Giveaway, dimana kalian bisa mendapatkan giveaway dari mereka ya, 50 holder IDM yang sangat fantastis. 52, 53, 56 orang ya, mulai dari Xiaomi Poco sampai 10 biji, Mini Cooper JW, GA 10 juta 5 orang, GA dan sebagainya ya. Jelas kita nggak ada ini ya, sedekah ke panti asuhan. T-shirt IDM dapat kaos 2000 piece, boom banget nih. Ini orang-orang yang memegang IDM token yang luar biasa. Jika apa sih? Jika harga IDM di angka 1 US dollar
Dan apakah ini mungkin? Mungkin saja kalau misal masuk ke Indodex sama toko kripto ya mungkin saja. Masih banyak kok FOMO-FOMO kalau cuma kalian mencari cuan-cuan dari FOMO. Salah satunya CoinGecko, CoinMarketCap, itu manfaatkan saja gitu. Nanti juga ada kontes yang dimana kalian bisa memilih admin terbaik. Hadiahnya juga Samsung Z Fold ada 3, Z Fold 3 ya, Z Fold 3 sorry, kirain Samsungnya ada 3. Gitu aja lah teman-teman. Kalau untuk masalah review tentang project IDM, hasrat saya sudah saya curahkan di dalam video ini tentang IDM. Selanjutnya keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Apapun yang terjadi di masa depan itu adalah resiko yang sudah siap kalian ambil. Jadi silahkan tentukan pilihanmu sekarang. Jadi kalau begitu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.